Gregor Mendel atau Bapak Genetika, konsep materi genetik yang mempengaruhi pewarsan sifat pertama kali digagas oleh Gregor Mendel. Mengamati pemanasan sifat pada kacang kapri atau Kisum sativum karena memiliki 7 karakter yang mencolok, siklus hidupnya pendek, penyerbukan bisa dikontrol, menghasilkan banyak anakan dalam sekali penyerbukan. Perhatikan tabel berikut. Genotipe dominan, sifat gen yang memiliki sifat yang menutupi dilambangkan dengan huruf besar A. Resesif, sifat gen yang memiliki sifat yang tertutupi dilambangkan dengan huruf kecil atau A kecil. Intermediate, gabungan antara dominan dan resesif, A besar, A kecil. Hukum Mendel 1 disebut juga hukum segresi bebas, yakni alel-alel dalam gen yang sama akan berpisah secara bebas saat pembentukan dihibrid penuh. Contoh, disilangkan antara kacang eris biji bulat yang bersifat dominan dengan kacang biji keriput yang bersifat monodihibrid dominan penuh. Monohibrid intermediate. Hukum Mendel 2 disebut hukum asortasi bebas, yakni setiap gen di dalam gamet akan bergabung secara bebas saat pembentukan individu baru. Perhatikan contoh berikut. Perkawinan resiprok. Persilangan ulang dengan jenis kelamin yang dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya pautan antara betina dan jantan. Perhatikan diagram persilangan berikut. Jadi kesimpulannya, pada perkawinan resiprok tadi, walaupun ditukar sel kelaminnya, tidak terjadi perubahan pada fenotipe maupun genotipenya. Perkawinan balik atau backcross. Persilangan balik yakni persilangan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Tujuan dari persilangan backcross adalah untuk mendapatkan kembali sifat-sifat galur murni. Perhatikan diagram persilangan backcross. Uji silang atau test cross, persilangan antara individu yang belum diketahui genotipenya, apakah homozigot atau heterozigot. Tujuan dari test cross adalah untuk menguji apakah suatu individu yang berfenotipe dominan memiliki genotipe homozigot atau heterozigot. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh 2 berikut. Penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Dalam kondisi normal, persilangan monohibrid menghasilkan perbandingan individu keturunan 3:1 atau persilangan dihibrid menghasilkan individu keturunan 9:3:1. Apabila sebuah persilangan menghasilkan rasio perbandingan yang berbeda dari di atas, maka hal tersebut dianggap menyimpang. Beberapa peristiwa yang menunjukkan penyimpangan semu diantaranya 1. Epistasi dan hipotasi, 2. Kriptometri, 3. Polimeri, 4. Gen-gen komplementer, 5. Atavisme. Interaksi beberapa pasang alel. Epistasis dominan, penyimpangan yang terjadi apabila ada satu gen dominan yang bersifat epitasis. Contoh, misalnya warna umbi lapis pada bawang aluminium Sp. A besar merupakan gen untuk umbi merah dan B besar merupakan gen untuk umbi kuning. Warna umbi lapis pada bawang
gen A besar epistasis terhadap gen B besar dan B kecil. Perhatikan gambar berikut. Epistasis resesif. Pada peristiwa epistasis resesif, terdapat suatu gen resesif yang bersifat epistasis terhadap gen dominan yang bukan alelnya atau pasangannya. Gen resesif tersebut harus dalam keadaan homozigot. Contohnya sebagai berikut. Epistasis dominan dan resesif. Epistasis dominan dan resesif merupakan penyimpangan semu yang terjadi karena terdapat dua gen dominan yang jika dalam keadaan bersama akan menghambat pengaruh salah satu gen dominan tersebut. Peristiwa ini mengakibatkan perbandingan fenotip F2 sama dengan 13:3. Contohnya sebagai berikut. Polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah.
Kesimpulan mengenai pola dan mekanisme pewarisan sifat adalah pewarisan sifat atau hereditas adalah proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Sifat-sifat makhluk hidup diturunkan melalui sel kelamin jantan dan sel betina. Pewarisan sifat ditentukan oleh gen dan kromosom. Gen adalah substansi kimia yang mengontrol pewarisan sifat. Kromosom tubuh atau autosom berfungsi mengontrol sifat-sifat tubuh, sedangkan kromosom kelamin atau gonosom berfungsi menentukan jenis kelamin. Hukum Mendel pertama atau hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan alel akan memisah. Penyakit menurun dapat disebabkan oleh gen resesif, yaitu gen yang tidak termasuk ke dalam gen dominan pada induknya ataupun keturunannya.